ngurus orang yang begitu banyak itu. Saya tuh kekurangan waktu terus. Maka itu saya pernah doa, kalau boleh saya tuh nggak bisa tidur, Bapak saya siap. Tapi kan nggak mungkin jadi nakutin orang nanti. Betul nggak? Nggak mungkin itu. Cuma itu pemikiran saja. Kenapa? Gara-gara ayat ini. Coba. Yesus umurnya sampai berapa? 33. Nah, saya sudah 52 tahun ini. Berarti, nah, saudara umur 40-an masih menang 7 tahun dari Yesus. Ayo, betul nggak? Nah, kira-kira saudara bisa sampai berapa tahun? 60, 70 pasti masih bisa. Asal jangan geragas saja. Orang Jawa bilang gitu, mulutnya jangan rakus, maka dia nggak cepat mati. Serius, ini mulut ini perlu dijaga ini. Jangan sembarang dimplok itu. Tahu kata itu? Jangan semua dimasukkan mulut. Harus dipikir baik-baik. Dari umur saja Yesus kalah dengan kita. Betul? Nomor 2, Papa berkata gitu. Tuhan Yesus belum pernah sampai Jakarta. Loh ya atau tidak? Dia belum pernah sampai Papua. Saya sudah sampai. Yesus belum pernah ke Amerika. Ke Australia saya sudah. Loh, ngerti nggak? Dalam hal itu aja siapa lebih besar? Lebih kerjaannya banyak? Kita. Apalagi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, ini serius, kita harus mikir. Maka itu kalau gereja tidak disadarkan akan firman ini, setan makin merajalela. Coba saudara bayangkan, kalau kita tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar, apa sih konsekuensinya? Saya percaya kalau saya berkata konsekuensi, itu pasti kita mikir diri kita. Wih, aku ntar dihukum. Jangan mikir diri kita dulu. Pikirkan orang lain dulu. Dengar baik-baik. Kalau kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, jangan bilang lebih besar lagi. Itu stop dulu. Yang pertama dulu. Berarti setan yang mengerjakan banyak hal. Coba renungkan, ya atau tidak? Kenapa? Karena apa saja yang Yesus lakukan, itu untuk siapa? Untuk orang lain. Hampir kita tidak pernah ketemu dia melakukan untuk dirinya. Hampir kita nggak pernah ketemu. Nah, masalahnya itu di sini. Selama gereja masih punya anggapan apa-apa biar Tuhan, apa-apa biar Tuhan. Tuh, dia maha kuasa kok. Udahlah kita doa aja, minta biar Tuhan. Selama gereja tidak mau menyadari bahwa bukan cuma kita yang butuh Tuhan, yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita, maka gereja akan berkata, biar Tuhan. Dia punya malaikat kok, biar dia yang kerja. Coba jujur dalam hati saudara berpikir, sebelum saudara pernah mendengar kalimat ini tadi, bahwa Tuhan membutuhkan kita, bukankah begitu di hati dan benak saudara? Ada Tuhan kok, biar Tuhan yang kerja. Saudara dengar ada orang sakit, tetangga sakit, biar Tuhan aja, aku cuma doa aja di sini. Karena konsepnya kita butuh Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu mulai hari ini, kalau kita dengar ada orang sakit, kita nggak bisa nyuruh Tuhan. Siapa yang pergi? Kita. Nah, maka itu kalau kita tidak melakukan Yohanes 14 ayat 12, Yesus nggak bisa bekerja apa-apa. Dia sudah ada di surga. Dia tidak di bumi lagi. Yang di bumi adalah gerejanya. Renungkan ini baik-baik saudara. Jadi bukan Yesus lagi, tapi kita. Maka itu kalau kita tidak bergerak, setan yang bergerak. Ngeri risikonya saudara. Konsekuensinya bukan kepada kita. Orang yang dibawa setan ke neraka akan lebih banyak. Sadar gak akan hal ini? Ayo kita mikir itu. Tuhan akan kerja luar biasa. Oke, saya putus dulu di sini. Saya tadi janji 2 ayat. Yang satu saya nanti. Sekarang saya akan tunjukkan 2 ayat yang membuktikan bahwa apa-apa bukan Tuhan Yesus, tapi harus kita.
Pertama kita buka Roma 16 ayat 20. Jangan lagi mulai hari ini apa-apa Yesus, jangan. Kita harus sadar. Kita selalu berkata apa-apa harus aku. Bukan untuk sombong, ini urusan dengan setan masalahnya. Ya, Roma 16 ayat 20. Salah seorang silakan baca. Roma 16 ayat yang ke-20. Ya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Saudara, jangan panggil nama Allah lagi, ingat itu. Ganti nama Tuhan. Kenapa saya bisa begitu gampang menerima rahasia? Maaf, saya cuma ceritain. Setiap kali saya nyampaikan firman, itu pasti ada yang komentar begini. Saya itu sudah berkali-kali baca ayat itu, tapi kok saya nggak pernah tahu ada rahasia seperti itu. Kenapa kau bisa tahu itu? Saya jawab, karena saya panggil nama Papa saya dengan benar. Allah itu ada di Mekah, saudara, di dalam Ka'bah. Mari kita lihat lagi ayat 20 ini, ya. Jadi Tuhan Bapa di surga menghancurkan iblis di mana? Baca Bapak, di mana? Bawah kaki kita. Sadari ini, saudara, di bawah kaki kita. Jadi apa-apa bukan Tuhan Yesus lagi. Lagi sekali bukan untuk kita jadi sombong, sok, tidak. Tapi ini kebenaran. Apa-apa bukan lagi Yesus tapi gereja. Apa-apa gereja. Maka itu seharusnya kalau sampai ada setan bekerja begitu rupa hari-hari ini, yang salah adalah gereja, bukan Tuhan dan bukan setan. Kita yang salah. Karena kita tidak mengambil otoritas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat kedua, Efesus pasal 1, bahwa apa-apa harus kita. Efesus pasal 1 ayat yang ke-22. Silakan. Ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, nanti kita teliti. Apa bedanya semua dan segala sesuatu? Ayo cepat jawab. Mana lebih lengkap? Segala sesuatu. Nah, Paulus mendaftar, tapi nggak bisa banyak. Karena segala sesuatu itu nggak akan ada habisnya. Betul nggak, saudara? Ini yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-20, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia sebelah kanannya di surga. Ini Yesus naik ke surga. Lalu ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini segala sesuatu itu. Apa saja. Nama semua. Ini penting kita pelajari. Saya mau tanya saudara sekarang ini. Stroke itu nama atau bukan? Nama. Hepatitis A, B, C itu nama atau bukan? Nama. Stres, khawatir, takut, nggak bisa tidur, itu nama atau bukan? Nama. Panu itu nama atau tidak? Loh ini iyo, kenapa tertawa? Sekarang saya ngajari saudara, panu itu nama atau tidak? Nama. Teror itu nama. Pernah nggak kita sadar? Nama-nama itu masih merajalela dan menjajah dunia ini luar biasa. Betul nggak, saudara? AIDS, HIV itu nama. Padahal kalau ada orang hukum di sini akan ngerti antara kata de jure dan kata de facto. Betul tidak? Nah, secara de jure berarti kan dua kali kata telah. Ini de jure. Tertulis itu sudah sah. Bahwa semua nama-nama itu yang sekarang ini makin gila bekerja, perceraian, itu nama. Apa saja itu punya nama. Secara de jure mereka sudah tunduk karena telah